Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya membuat tentang jembatan atau bridge ya. Ini kita menggunakan MikroTik versi 7.13 saja ya. Kita camera option kita hapus. Di sini saya ingin menambahkan Ethernet saja ya. Kita buat satu MikroTik, kita buat satu lagi internet. Nah, untuk ikonnya bisa terserah kalian ya. Saya di sini pilih awan seperti biasa, awan biru ini ya. Sedikit pindah, kita sambungkan pada ETH1 ya, pada ETH1 MikroTik. Kita buat dua virtual PC ya. Kita buat dua virtual PC. Sini kita ganti nama lagi. Kita PC 2. Lalu kita VPG 1 ya di sini. Biar gampang saja, kita sambungkan dulu menggunakan ETH2 dan menggunakan ETH ketiga ya. Pada MikroTik kedua ETH3 dan pada virtual PC kedua kita menggunakan ETH3 dan virtual PC pertama kita menggunakan ETH kedua ya. Di sini kita sedikit atur agar rapi ya, rapi saja sedikit di sini. Lalu kita di sini mempunyai dua alamat IP yang kita contoh saja. Untuk kita mempunyai dua alamat IP, namun kita akan menggunakan bridge yang akan membuat satu saja IP ya, atau banyak IP dengan satu network ya, dalam satu network. Di sini berarti virtual PC 1 dan PC 2 akan menggunakan IP yang 10.10.10 ya. Kita buka dulu MikroTiknya ya. Kita buka MikroTiknya, lalu kita buka juga virtual PC nya ya. Kita masuk dulu pada MikroTik, Ctrl C, lalu kita IP DHCP client print. Di situ ada 13755 ya. Untuk membuka Winbox ya, kita akan masuk ke Winbox. Kita coba di sini connect. Di sini saya belum atur route-nya ya. Sini kita masuk dulu ya, cancel dulu ya. Lalu kita minimize. Kita di sini buka CMD ya, dengan sebagai administrator. Nah, lalu di sini kita root dulu ya, kita bisa masuk ke Winbox nya. Kita root, add, masukkan IP 10.0
1.1.7.0, maxnya adalah 255.255.255.0. lalu IP kita untuk masuk ke pinet yaitu 192.168.1.3 ya. Lalu kita coba connect dan masuk. Di sini kita masuk ke mikrotik pertama ya. Kita coba perbesar. Di sini ada bridge. Di kursor kita itu ada bridge. Di sini kita menggunakan bridge dan port ya. Di sini kita bridge buat nama terlebih dahulu, misalnya jembatan atau bridge 1 2 ya. Lalu kita oke ya. Lalu kita pergi ke port, kita buat di sini dengan ETH-nya ether 2, lalu bridge-nya adalah ya bridge, bagian bawahnya adalah bridge. Lalu kita buat lagi, kita buat ETH 3 untuk crawl di Snide port itu kita tidak mendapatkan IP ya. Kita buat di sini IP-nya 10.10.10.10/24. Lalu interface-nya kita arahkan pada bridge 212 ya. Kita arahkan bridge 12, lalu oke. Nah, di sini setting lagi, kita setting DHCP server, udah DHCP setup, lalu kita pilih yang bridge 12, lalu kita next hingga selesai, lalu oke. Setelah itu kita ke IP firewall, pada NAT ya, kita setting NAT-nya, kita menggunakan chain SRC NAT, lalu out interface pada ETH 1, lalu kita actionnya adalah masquerade ya teman-teman. Sini menggunakan action masquerade, lalu jika sudah kita kembali lagi di virtual PC pertama ya, kita IP DHCP. Jika muncul tulisan DORA yaitu berarti berhasil ya. Kita coba lagi di virtual PC kedua, IP DHCP lalu DORA ya, berarti berhasil. Kita mendapatkan IP 254 pada virtual PC 1 dan 253 pada virtual PC kedua ya. Di sini kita coba ping ke 888, berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke 888 pada virtual PC ke 1 juga, dan berhasil juga ya teman-teman. Setelah itu kita coba ping ke 10.10.10.253/253 ya. Di virtual PC kedua juga kita coba ping ke virtual PC pertama ya. Di situ berhasil juga ya. Untuk setting sebelumnya seperti ini ya. Diperhatikan ya teman-teman, jika kalian praktek tentang hal seperti ini, karena kalau salah sedikit tidak bisa ya. Kita coba minimize. Nah, buat lagi ya, di sini kita buat lagi dengan topologi baru, kita menambahkan topologi baru ya. Kita menambahkan satu virtual PC lagi dan kita buat satu lagi mikrotik ya. Kita hapus option, lalu save, kita sambungkan ETH 4 ada satu ya. Kita sambungkan lagi pada virtual PC, kita nyalakan ya, kita nyalakan semua dulu. Jadi mikrotik dan virtual PC baru ini ingin mendapatkan IP dari mikrotik sebelumnya ya. Apakah bisa ya? Kita di sini sistem identity, kita ubah nama terlebih dahulu biar gampang. Set name mikrotik 1,
Lalu kita nyalakan juga romonnya untuk akses Winbox keduanya ya. Set enable yes, lalu kita buka juga pada mikrotik kedua, kita juga ganti nama dan nyalakan romonnya ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu ya di sini sedikit karena laptop saya kentang. Kita di sini login admin, lalu passwordnya ya kita kosongkan saja, enter, lalu N, lalu Ctrl C. Di sini kita sistem identity set name micro 2 ya. Lalu kita aktifkan juga Ramon untuk mengakses Winbox ya, agar bisa mengakses Winbox ya. Kita juga aktifkan ini ya, sudah aktif tadi. Kita coba pindahkan ke belakang mikrotik kedua. Kita new Winbox, lalu connect to Ramon. Lalu di sini kita coba connect ya. Oh ya, di sini kita kembali ke di sini kita ke bridge lagi ya. Kita ke bridge, kita tambahkan lagi pada port, kita ethernya ke 3 ke 4, bridge-nya masih utuh, kita ganti nama saja di sini bridge 1 2 3 ya. Oke, setelah itu kita ke mikrotik kedua, kita connect, kita hapus dulu ini, kita masuk ke 10.0.137.55, connect to Ramon. Di sini kita masuk ke mikrotik kedua ya. Di sini kita perbesar terlebih dahulu, kita silang saja. Di sini kita pergi ke bridge, lalu kita buat bridge ya. Di sini kita buat namanya adalah bridge 12 ya. Kita buat bridge 12, lalu oke. Setelah itu kita bagian port, kita tambahkan pada ether 1, lalu pada ether kedua ya. Oke, setelah sudah, kita coba di sini situ kita sudah mendapatkan IP ya untuk mikrotiknya. Lalu kita pergi lagi ke topologinya, kita coba di sini IP dan CP apakah berhasil ternyata teman-teman. Untuk Dora itu berarti berhasil ya. Biasanya itu kalau tidak berhasil itu yang muncul tulisannya adalah DDD ya. Kita coba ping ke mikrotik kedua, coba ping ke mikrotik pertama, hasil juga ya. Coba ping ke 88, berhasil juga ya teman-teman. Ini kita sudah melakukan konfigurasi bridge ya. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan.